Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang telah mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan ceramah yang bertemakan adab-adab dalam buang air dan hikmahnya. Jamaah muslim rahimakumullah, Islam telah memberikan pedoman bagi umatnya, mulai dari hal-hal besar sampai hal-hal kecil. Pedoman hidup ini dibuat agar keberlangsungan hidup umat muslim dapat teratur dan terjaga. Salah satunya mengenai kebersihan diri. Islam sangat mencintai kebersihan. Hal ini telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jamaah muslim rahimakumullah, untuk menjaga kebersihan diri selain mandi dan berwudu, kita juga perlu menjaga adab-adab saat buang air. Inilah adab-adab buang air besar dalam Islam yang wajib kita ketahui oleh semua umat muslim. Yang pertama yaitu hindarilah buang air di tempat kita mandi apabila airnya tidak langsung mengalir. Termasuk di antara adab ini adalah hindarilah buang air di tempat kita mandi apabila airnya tidak berjalan atau apabila tidak ada pembuangan air. Jadi, kalau kita mandi dan biasanya air mengenang di tempat tersebut, jangan sampai kita kencing di tempat itu, karena nantinya akan menimbulkan was-was. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu ketika kita kencing di tempat tersebut, nantinya kita akan khawatir najisnya tersebut tercipta kemana-mana. Mungkin saja kita akan was-was baju yang kita letakkan di gantungan samping atau di dekat situ terciprat air yang kena najis dari air seni kita. Maka hindarilah kencing di tempat mandi yang airnya tidak bisa berjalan dengan baik. Jamaah muslim rahimakumullah, kalau ada genangan air di bawah kita karena air mandi yang kita gunakan, maka jangan sampai kita kencing di tempat tersebut. Rasulullah SAW dahulu melarang kita hal ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam Abu Daud, bahwa Nabi Muhammad SAW telah melarang kencingnya seorang di tempat mandinya. Hadis riwayat An-Nasai dan Abu Daud. Para ulama mengatakan bahwa kasusnya hadis ini adalah tempat mandi yang tidak ada tempat berjalannya air. Jadi kalau kita mandi di tempat tersebut, airnya menggenang di bawah kita, sehingga apabila tempat mandi kita ada air yang bisa langsung mengalir ke tempat lain, maka larangan ini tidak berlaku. Larangan ini tempatnya adalah ketika seorang mandi di suatu tempat yang airnya biasanya menggenang di bawahnya dan tidak langsung pergi, karena hal ini tersebut akan mendatangkan najis. Begitu pula hal tersebut yang mendatangkan was-was bagi orang yang mandi di tempat itu. Yang kedua yaitu tidak buang air kecil di tempat yang airnya tidak mengalir. Tidak buang air kecil di tempat yang airnya tidak mengalir, seperti misalnya di kolam, di danau. Ini airnya tidak mengalir. Jangankan kita kencing di tempat-tempat demikian. Ini termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Jabir
radhiyallahu anhu pernah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kencing di tempat yang airnya berhenti, tidak mengalir ke tempat lain. Memang kalau airnya banyak, maka air kencing kita mungkin tidak berpengaruh kesuciannya air di tempat tersebut, tetapi tetap saja itu sesuatu yang sangat tidak baik. Bayangkan kalau setiap orang melakukan hal yang sampai padahal airnya tidak berjalan, maka lama-kelamaan air tersebut akan rusak karena banyaknya orang yang kencing di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu memilih tempat yang tanahnya lembek bukan tanah yang keras. Memilih tempat yang tanahnya lembek bukan tanah yang keras ini ketika seorang buang air kecil, yaitu agar air seni yang terjatuh tidak muncrat ke tempat lain, maka dilanjutkan memilih tempat yang tanahnya lembek. Ini bagi orang-orang yang kencingnya di luar. Misalnya, ketika kita pergi ke hutan atau pergi ke tanah lapang yang tidak ada toilet di sana, maka berusahalah mencari tempat yang tanahnya lembek atau tanah berpasir, sehingga air seni kita langsung diserap oleh tanah. Hindarilah buang air kecil di tempat-tempat tanahnya keras atau bahkan batu, atau misalnya cor-coran sehingga airnya tidak terserap oleh tempat yang ada di bawah kita, tapi air seninya menjadi kemana-mana. Hindarilah tempat-tempat yang demikian. Carilah tempat yang bisa menyerap air seni yang kita buang. Ini termasuk di antara hajat yang disebutkan oleh para ulama. Yang keempat yaitu membaca Ghufranaka. Membaca Ghufranaka yaitu artinya ampunmu ya Allah. Ketika keluar dari tempat buang hajat, maksud dari kata Ghufranaka adalah doa. Ya Allah, aku meminta ampunanmu. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat. Hal ini telah disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, maka beliau membaca Ghufranaka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jamaah muslim rahimakumullah, kenapa kalau keluar dari tempat buang hajat kita dianjurkan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagian ulama mengatakan di antara hikmahnya adalah karena kita buang hajat, kita tidak boleh untuk berzikir, sehingga ada waktu yang lumayan lama yang tidak kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sangat pantas untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menggunakan waktu yang kita gunakan untuk buang hajat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Jamaah muslim rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, yaitu bahwa sudah seharusnya kita membasahi lisan kita secara terus-menerus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak menggunakan waktunya ketika buang hajat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hikmah yang disebutkan oleh para ulama ini benar adanya, maka ini menunjukkan bahwa dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membasuhi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila kita berada di waktu-waktu di mana lisan kita tidak digunakan untuk melakukan hal apapun, maka sibukkanlah lisan kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama zikir-zikir sangat tinggi keutamaannya, seperti misalkan zikir la ilaha illallah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai. Sebagian hikmah dari membaca doa ini adalah karena saat buang hajat umat Islam tidak dibolehkan berzikir. Oleh karena itu, setiap muslim dianjurkan meminta ampun kepada Allah karena tidak berzikir dalam waktu yang cukup lama. Itu dia adab-adab dalam buang air yang bisa saya sampaikan pada saat ini.
Yuk mulai terapkan sekarang juga, dan jangan lupa untuk mengajarinya kepada adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang masih belum paham terhadap adab-adab dalam buang air ini. Sekiranya itu saja yang sempat saya sampaikan. Jika ada baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kurangnya itu datang dari saya yang hanya manusia biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.